Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semua, saya Gista Yunur Asmaya, mahasiswi dari STKIP PGRI Kota Sukabumi, Prodi Pendidikan Ekonomi semester 3A. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas UTS mata kuliah Ekonomi Digital dengan dosen pengampu Bapak Endang Supriyatna MPD. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai pertumbuhan ekonomi. Selamat menyaksikan. Pertumbuhan ekonomi suatu negara berkaitan erat dengan kesejahteraan rakyatnya, yang turut menjadi tolak ukur apakah suatu negara berada dalam kondisi perekonomian yang baik atau tidak. Berikut penjelasan lebih lengkapnya mengenai pertumbuhan ekonomi, mulai dari pengertian, teori, dan juga ciri-ciri. Baik, pengertian pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan peningkatan nilai serta jumlah produksi barang dan jasa yang dihitung suatu negara dalam suatu kurun waktu tertentu berdasarkan kepada beberapa indikator, misalnya saja naiknya pendapatan nasional, pendapatan per kapita, jumlah tenaga kerja yang lebih besar, dan jumlah pengangguran, serta berkurangnya tingkat kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi juga dapat diartikan sebagai proses perubahan yang secara berkesinambungan menuju kondisi yang lebih baik dalam kondisi perekonomian suatu negara. Ekonomi suatu negara sendiri dapat dikatakan bertumbuh jika kegiatan ekonomi masyarakat berdampak langsung kepada kenaikan produksi barang dan jasa. Baik, selanjutnya ada teori pertumbuhan ekonomi. Dalam perkembangannya hingga saat ini terdapat berbagai macam teori pertumbuhan ekonomi. Teori ini sendiri banyak bermunculan untuk menjelaskan siklus pertumbuhan sekaligus faktor-faktor yang berpengaruh secara langsung terhadap suatu peningkatan perekonomian nasional oleh para ahli. Di antara banyaknya teori yang bermunculan, berikut ini beberapa di antaranya. Yang pertama ada teori neoklasik. Teori neoklasik atau dikenal juga sebagai model pertumbuhan ekonomi Slow Swan, sebab mulanya diperkenalkan Adam Smith, kemudian dikemukakan oleh Robert Slow dan T.W. Swan. Teori ini menyatakan terdapat 3 faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, diantaranya modal, tenaga kerja, dan perkembangan teknologi. Teori ini juga dapat meyakini bahwa peningkatan jumlah tenaga kerja dapat meningkatkan pendapatan per kapita. Namun, tanpa adanya teknologi modern yang berkembang, peningkatan tersebut tidak akan memberi dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi secara nasional. Baik, yang kedua ada teori klasik. Teori klasik telah berkembang mulai dari abad ke-18. Pencetusnya adalah tokoh terkemuka bernama Adam Smith, menyatakan bahwa perekonomian penduduk dalam suatu negara akan meraih titik tertingginya saat menggunakan sistem liberal yang terdiri dari 2 unsur utama, yaitu pertumbuhan penduduk dan outputnya. Teori ekonomi klasik lahir sebagai tonggak pertama dan pemikiran ilmu ekonomi yang digunakan sebagai suatu disiplin ilmu. Teori tersebut muncul karena adanya kelemahan dan kekurangan dari teori ekonomi sebelumnya yang dapat kamu pelajari pada buku Teori Segitiga Ekonomi oleh Muhammad Arfah Rahman. Baik, yang ketiga ada teori historis. Teori ini dikembangkan oleh sejumlah ahli ekonomi, diantaranya Karl Bucher, Werner Sombart, dan Friedrich List dengan pandangannya yang berbeda-beda, namun sama-sama berpusat pada kegiatan ekonomi masyarakat. Menurut Karl, hubungan antara produsen dan konsumen mempengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional. Hubungan ini sendiri terjadi dalam kota, kemasyarakatan, tingkat rumah tangga tertutup, hingga dunia. Sementara Werner Sombart mengelompokkan peran masyarakat dalam pertumbuhan ekonomi, dari tahapan perekonomian tertutup, tahapan pertumbuhan industri, hingga tahapan kapitalis. Baik, selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Sumber daya alam atau sesuatu yang berasal dari alam mencakup kesuburan tanah, kekayaan alam, mineral, iklim, dan lain sebagainya. Bagi pertumbuhan ekonomi, ketersediaan sumber daya alam yang melimpah sangat baik dalam menunjang pembangunan. Sumber daya alam terdiri dari 3 jenis, diantaranya sumber daya alam hayati atau sumber daya yang berasal dari makhluk hidup, baik dari hewan maupun tumbuhan. Contohnya ayam, sapi, sayur, padi, jagung, dan lain sebagainya. Yang kedua ada sumber daya alam non-hayati, yaitu sumber daya alam yang bukan berasal dari makhluk hidup, contohnya sinar matahari, air, udara, dan juga tanah. Yang ketiga ada sumber daya alam yang kekal yang tidak akan habis, contohnya sumber daya ini diantaranya energi matahari, biomasa, gelombang, pasang surut, dan juga panas bumi. Faktor yang kedua ada sumber daya manusia. Sumber daya manusia berperan sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi. Sumber daya manusia atau disingkat sebagai SDM merupakan individu produktif yang berperan sebagai penggerak suatu organisasi, baik dalam perusahaan maupun institusi. Ia berperan sebagai elemen utama organisasi dibandingkan elemen lainnya seperti teknologi maupun modal, karena manusialah kemudian akan mengendalikan faktor lainnya tersebut. Sumber daya manusia sendiri tidak semata-mata dihitung berdasarkan jumlahnya, namun lebih kepada efisiensinya.
Baik, yang ketiga ada faktor akumulasi modal. Akumulasi modal sebagai persediaan faktor produksi yang dapat direproduksi. Akumulasi modal sebagai proses penambahan stok modal fisik buatan manusia berupa peralatan, mesin, dan bangunan. Apabila stok modal naik dalam waktu tertentu, maka disebut juga akumulasi modal atau pembentukan modal. Kaitan antara akumulasi modal dan pertumbuhan ekonomi sendiri secara agregat dapat mengukur akumulasi modal dari angka pembentukan modal bruto atau investasi bruto, dikurangi depresiasi yang keduanya berada dalam cakupan komponen produk domestik bruto atau BDP. Yang keempat ada faktor tenaga manajerial dan organisasi produksi. Organisasi produksi sebagai salah satu bagian penting dalam proses pertumbuhan ekonomi yang kemudian berkaitan erat dengan penggunaan faktor produksi dalam berbagai kegiatan perekonomian. Organisasi produksi juga dilaksanakan dan diatur oleh tenaga manajerial dalam berbagai kegiatan sehari-hari. Dan yang kelima ada faktor teknologi. Perubahan teknologi dianggap sebagai salah satu faktor terpenting dalam proses pertumbuhan ekonomi, sebab perubahan dan kemajuan teknologi erat berkaitannya dengan perubahan dalam metode produksi. Ia akan menghilang batas waktu dan ruang yang kemudian memunculkan industri baru yang memanfaatkan perkembangan teknologi. Hal ini yang kemudian mengakibatkan terjadinya pergerakan ekonomi jika semula pertukaran barang dilakukan secara fisik, kini pertukaran ini terjadi melalui media teknologi. Baik, yang terakhir atau yang keenam ada faktor politik dan administrasi pemerintah. Struktur politik dan administrasi yang lemah merupakan penghambat besar bagi pembangunan ekonomi suatu negara. Politik yang berada dalam kondisi yang tidak stabil serta pemerintah yang korup tentunya akan sangat menghambat kemajuan ekonomi. Selain itu, aspek sosial kehidupan masyarakat seperti tingkah laku, sikap, motivasi kerja, pandangan masyarakat dan kelangkaan masyarakat, tertib hukum dan susunan serta peraturan dan pelaksanaan hukum perundang-undangan yang keliru juga menjadi faktor penghambat kemajuan ekonomi sehingga tidak mendukung terlaksananya pertumbuhan ekonomi karena hukum sudah seharusnya dilaksanakan secara konsekuensi dan tertib. Baik, hanya itu yang bisa Gista paparkan mengenai pertumbuhan ekonomi. Mohon maaf untuk kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.